Walau sering ditangkap, nyatanya dalam bulan terakhir kawanan begal bebas berkeliaran mencari korban. Mereka menyasar warga yang berada di tempat sepi dan malam hari. Ya, di tengah maraknya kasus begal, saudara, muncul wacana dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk menembak mati para pelaku begal. Wacana ini pun dikomentari beragam oleh warga dan sejumlah kalangan. Saudara, inilah Kopi Pagi, waspada kawanan begal berkeliaran. Aksi begal kembali marak terjadi. Para pelaku menyasar pengendara motor, mobil, tukang becak, bahkan hingga warga yang sedang bersepeda. Korbannya sudah banyak. Ada yang terluka karena dianiaya oleh pembegal dengan senjata tajam. Modusnya juga beragam, tapi rata-rata para pembegal ini berbekal senjata tajam untuk menakut-nakuti para korban, bahkan tak segan menganiaya korban yang melawan. Tentu tujuannya adalah untuk menguasai harta benda korban. Di tengah maraknya kasus begal ini lalu ada wacana untuk menembak mati para pembegal. Tujuannya tentu untuk memberikan efek jera. Dan wacana ini akhirnya menuai pro kontra. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi keberadaan para begal yang saat ini berkeliaran mencari mangsa di jalanan? Dan apa harapan mereka kepada penegak hukum bersama saya, Rama Dita Thomas dan Imam Rohman. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Sekitar seminggu lalu, sopir mobil angkutan barang atau mobil pickup ini dibegal oleh 2 orang di pintu keluar tol Insinyur Wiyoto Wiono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seminggu berselang, polisi meringkus Ferdi, satu dari 3 tersangka yang membegal sopir mobil pickup. Tersangka ditangkap di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara 2 teman Ferdi yang bertindak sebagai eksekutor dan yang melukai korban masih buron hingga saat ini. Masih di kawasan Jakarta Utara, seorang pria yang hendak naik angkutan kota dibegal di Jalan Mangga, daerah Koja. Pembegal membawa celurit untuk mengancam korban, sementara korban yang mempertimbangkan keselamatannya memilih menyerahkan ponsel miliknya kepada pelaku begal. Aksi pembegal tak semuanya berhasil. Togar Junaidi, pelaku begal ini justru babak belur, diamuk warga. Ia tertangkap saat mencoba membegal pengemudi mobil truk box di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Gagal membegal, Togar pun harus berurusan dengan polisi. Polisi tidak tinggal diam dengan aksi para pembegal yang berkeliaran. Satu persatu komplotan begal diciduk. Polisi menangkap 8 tersangka begal dari 13 anggota komplotan begal yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Utara. Maraknya kasus begal ini membuat masyarakat khawatir, terutama saat keluar malam hari. Ya, kalau was-was pasti, tapi tinggal kalau saya pribadi ya, mungkin kalau kendaraan malam lebih ke wilayahnya yang dilewatin, rawan atau enggak, sama jamnya. Sebenarnya kuncinya jamnya sih. Sementok-mentoknya kita butuh pergi di jam malam juga, mungkin kalau bisa sih bareng sih. Itu saya pribadi sebagai laki-laki ya, apalagi perempuan intinya gitu. Kadang-kadang rasa takut memang betul ada. Jam 9, jam 10 kita pulang dari arah Sunter menuju arah ke Depok gitu kan ya. Ada sesuatu hal yang perasaan. Nanti kalau nggak dikerjakan kita juga belum selesai. Nanti terus kemudian rasa takut itu muncul, nanti seperti apa. Selain di Jakarta, kasus begal juga marak terjadi di Medan, Sumatera Utara. Awal bulan lalu, kawanan pembegal menyasar seorang warga yang melintas di daerah Mencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku begal melukai korban dengan senjata tajam hingga tangan korban nyaris putus. Sementara motor dan ponsel korban raib digasak pelaku. Pertengahan bulan ini, remaja 16 tahun, Andrian Sinaga, dibegal 2 pria bersenjata tajam. Korban dibegal saat sedang keliling desa menjual madu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah melukai korban, para pelaku merampas ponsel korban lalu kabur. Tak lama setelah kejadian, aparat Polres Tapanuli Tengah meringkus kedua pelaku di Kelurahan Tolang, Tapanuli Tengah. Kasus terbaru, seorang tukang becak motor dihantam balok oleh pembegal. Bahu kiri korban terluka, sementara uang korban raib dibawa kabur pelaku. Polisi tidak tinggal diam melihat aksi para pembegal. Satu persatu pelaku begal ditangkap.
Sementara itu, kasus begal yang kian merajalela di Medan mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Nah, bermaksud untuk memberikan efek jerah kepada pelaku begal, Wali Kota Medan Bobi Nasution mendukung jika polisi menembak mati pelaku begal. Dukungan Bobi pun menuai polemik. Ada yang setuju, ada yang menolak. Kalau warga, setuju nggak ya? Dukungan Bobi terhadap pihak kepolisian untuk menembak mati para pembegal menuai polemik di masyarakat. Warga terpecah menjadi dua kubu, mendukung dan menolak ide Bobi Nasution. Tapi, walau menuai polemik, nyatanya menantu Presiden Joko Widodo itu tak gentar dan terus mendukung polisi untuk menembak mati para pembegal. Pasti, ya kalau memang diperlukan ya tetap saya tetap menyampaikan itu kepada pihak kepolisian ya. Jangan dikembang-kembangkan. Yang kami sampaikan kemarin saya sampaikan itu juga posisinya saya ngomong itu di Polres. Yang kita bilang di tembak mati tegas itu adalah untuk unsur penegak hukum, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong oh ini masyarakat, nanti enggak, bukan untuk masyarakat. Masyarakat ini nunggu gerakan dari pihak yang berwajib yaitu kepolisian dan juga dari pemerintah Kota Medan dan seluruh tentunya stakeholder TNI, Polri yang lainnya untuk menjaga keamanan. Itu aja. Kalau misalnya udah kejam sekali ya saya rasa saya tetap dukung itu. Keinginan Bobi memberi efek jerah para pembegal dengan cara ditembak mati mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, niat Bobi itu murni untuk membela warga yang menjadi korban begal. Niatnya baik, niatnya untuk bela rakyat yang jadi korban, ya. Tapi itu masalahnya tuh kan kita berharap aparat penegak hukum yang nanti akan lebih tegas lagi. Ya, Pak Viral. Sementara itu, walaupun mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan RI, tapi tindakan tegas yang diinginkan Wali Kota Medan untuk memberantas begal di Bumi Melayu Deli tidak serta-merta mendapat dukungan dari warga. Menurut aku sih setuju ya Kak, begal ditembak mati ya gitu. Karena mikirnya nggak usah manusiawi lah. Kalau misalnya kita bilang kasihan dia pun juga nyari makan lah, kita keluar juga nyari makan kan, dia nggak tahu tiba-tiba dibegal gitu, dia nggak mikirin keluarganya keluar, nggak mikirin gimana korbannya lah gitu. Cuman kalau bisa jangan sampai tembak mati, karena kan kita masih ada HAM dan keagamaan kita masih ada, jadi jangan sampai seperti itu gitu kan. Saya rasa itu cocok karena itu sudah meresahkan warga dan para begal pun sudah melayangkan beberapa nyawa, dan itu kalau saya rasa perbuatannya setimpal bagi para begal. Tembak mati kalau kita bilang jangan terlampau sadis juga istilahnya. Memang orang itu sadis kan, cuman kita kasih peringatan untuk orang itu tembak kaki nggak masalah. Tembak kaki kasih peringatan. Tindakan tegas menembak atau mematikan pelaku kriminal itu bisa dilakukan bila benar-benar masyarakat atau kepolisian sudah benar-benar kewalahan mengatasi kejahatan di wilayah tersebut. Satu sisi memang secara manusiawi tidak bisa kita terima, tetapi kalau dilihat dari sisi keamanan, hal itu bisa membuat efek deteren, menggentarkan agar pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya tidak melakukan aksi-aksi serupa di kemudian hari itu. Berbeda dengan Bobi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi punya cara sendiri untuk memberantas begal. Edi menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP menjadi garda terdepan untuk memberantas begal. Satpol PP dibekali senjata khusus untuk berpatroli menggelar razia di malam hari. Edi yakin dengan Satpol PP rutin berpatroli di malam hari, kasus begal di wilayah Sumatera Utara bisa berkurang. Dengan pergub, dia harus dipersenjatai. Kenapa? Sudah meningkat sampai kejahatan. Dia menggunakan senjata tajam. Tetapi Satpol PP, Satpam itu tak boleh menggunakan senjata tajam. Tapi double stick itu bukan senjata tajam.
Karena dia harus dia bisa punya alat untuk mengamankan dirinya. Nah ini yang harus kita lakukan, kita latihkan. Buktinya di mana sekarang yang terjadi? Karena di semua sudut sudah ada Satpol PP di wilayah. Bagi warga, begal memang kejahatan yang mengerikan. Sebab para pelaku bukan hanya berani merampas harta benda, tapi juga tak segan melukai serta merenggut nyawa korbannya yang mencoba melawan. Untuk itulah, warga berharap ada penanganan yang tepat dari pemerintah daerah dan kepolisian dalam memberantas para pembegal. Bertahun-tahun hingga ganti generasi, kasus kejahatan begal masih saja terjadi. Upaya hukum juga sudah dilakukan, tapi para pelaku begal masih berkeliaran. Maka tidak ada upaya lain yang harus kita lakukan selain waspada. Dan demikianlah Kopi Pagi kali ini. Saya Rahmati Romas dan Imam Rohman, kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.